Kementerian Pertanian menyiapkan 5 program prioritas dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional untuk tahun anggaran 2002 mendatang. Upaya tersebut dioptimalkan guna meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Salah satu program yang dijalankan merupakan program spesifik, yaitu program yang merupakan teknis dan berfokus pada anggaran Kementan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI Senin 24 Mei 2021 mengatakan 5 program kerja untuk tahun 2002 diantaranya merancang program prioritas ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Menjalankan program lintas kementerian lembaga terutama yang memiliki nilai tambah dan daya saing industri. Menjalankan program riset dan inovasi IPTEK, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan manajemen yang terkait dengan kesekretariatan. Untuk itu, Kementerian Pertanian menetapkan 5 program. Yang pertama adalah program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan yang berkualitas. Ini adalah program spesifik. Yang kedua adalah program nilai tambah dan daya saing industri, program lintas KL. Artinya bahwa itu tidak hanya pada posisi penganggaran yang ada di Kementerian Pertanian, tapi juga ada KL lain yang masuk di dalamnya. Kemudian program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, itu program lintas KL juga. Kemudian yang keempat adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi, ini penekanannya adalah pada pendidikan dan pelatihan vokasi, itu juga lintas KL. Dan yang kelima adalah program dukungan manajemen yang berkait dengan dukungan kesekretariatan dan lain sebagainya. Selain menjelaskan rencana program kerja Kementan di tahun 2022, program spesifik dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian menambahkan laporannya tentang Pagu Indikatif 2022 kepada Komisi 4 DPR RI untuk mewujudkan proporsi alokasi anggaran sebesar 14,51 triliun rupiah. Pagu indikatif Kementerian Pertanian jumlahnya 14,51 triliun rupiah. Dengan rincian yang sangat sederhana, pertama berkait dengan operasional, itu jumlahnya 3,45 triliun. Kemudian yang non-operasional, belanja non-operasional, itu 11,05 triliun rupiah. Kami laporkan untuk mendapatkan juga masukan dan arahan dari Komisi 4 DPR RI untuk mewujudkan proporsi alokasi yang lebih baik lagi pada saat ini. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Muhtarom turut menyoroti Pagu Indikatif Kementerian Pertanian, yang dimana menurut Muhtarom seharusnya anggaran Kementerian Pertanian tidak dipotong walaupun dalam kondisi pandemi. Seharusnya anggaran Kementerian Pertanian tidak dipotong, mengingat sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tetap bisa berproduksi walaupun kondisi pandemi seperti ini. Anggota Komisi 4 DPR Budi Satrio Jiwandono pun ikut berkomentar atas Pagu Indikatif Kementerian Pertanian yang hanya 14,51 triliun rupiah. Ia mengaku khawatir jika Pagu Indikatif tersebut dinilai sangat rendah dari tahun sebelumnya. Dan apabila terkena pemotongan anggaran kembali akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional serta nasib para petani. Tapi saya agak khawatir, benar-benar saya khawatir ini pagu indikatifnya saja di 2022 ini 14,5 T. Kalau nanti terkena pemotongan lagi, refocusing lagi, mau kemana dunia pertanian Indonesia? Mau kemana pemulihan ekonomi nasional? Mau kemana nasib para petani yang sama-sama harus kita perhatikan dan perjuangkan? Ini mungkin PR pertama nih bagi Pak Sekjen, ya bagaimana caranya bersama-sama mempertahankan, setidaknya berjuang untuk mendapatkan pagu yang lebih berpihak lagi Pak kepada dunia pertanian nasional. Vika Novianti, Fathia Albana, Tim TV Tani mengabarkan.